Oke. Selamat malam, Romo Aloysius Hotombokan MSC. Selamat malam, Mo. Selamat malam. Selamat malam, keluarga besar yang berbahagia, Bapak Franciscus Severius Tiohoki, beserta keluarga besar. Malam hari ini, keluarga besar Pak Oki mengundang kita semua, Bapak, Ibu, dan saya untuk mempersembahkan misa syukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan rumah tangga Pak Oki selama 33 tahun. Malam hari ini juga kita ada intensi misa. Silakan Pak Joni, intensi misa yang akan kita doakan bersama-sama. Intensi misa pada malam hari ini mengucap syukur untuk kelulusan Ben Martin berhasil dalam menyelesaikan S2 dengan hasil yang baik. Mengucap syukur Pak Oki dapat sehat kembali dengan hasil biopsi yang bagus. Mengucap syukur untuk hari ulang tahun Cecilia Minarni 1 Oktober dan Francisca Ratna Herjasari 4 Oktober. Mohon penyertaan Tuhan untuk acara pernikahan 16 Oktober di Bali. Ben Martin dan Ellen Laurencia. Ucapan syukur tempat usaha Bapak Oki, toko kertas dan percetakan Triojaya genap berusia 26 tahun. Baik Bapak Ibu, saat ini kita hening sejenak, kita mau satukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Misa malam hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Aloysius, Tombokan MSC, berikut worship leader kita, Mas Budi beserta Ibu Susi. Silakan Mas, sudah bisa dimulai dengan lagu pembukaan. Silakan Romo dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Rohmu. Shalom untuk semuanya. Dan teristimewa saya ingin mengucapkan selamat untuk Bapak Franciscus Tiohoki dan Ibu Sylvia Wijaya yang merayakan syukur 33 tahun hidup dalam pernikahan. Waktu yang cukup telah dilalui bersama di tengah keluarga, dan kita bergembira, bersukacita, dan kita mensyukuri bersama dengan keluarga Franciscus dan Sylvia untuk 33 tahun pernikahan. Ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi terus mencintai dan menyempurnakan. Dan dengan rendah hati mengawali perayaan syukur 33 tahun perkawinan ini, kita mohon berkat pengampunan kalau ada kekurangan dan kelalaian. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita semua sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Setia, sejak awal mula Engkau telah mengangkat sakramen perkawinan sebagai lambang persatuan kasih dan kesetiaan Kristus dengan gerejanya. Saudara kami Franciscus Tiohoki dan Sylvia William telah menjalani hidup perkawinan selama 33 tahun.
dalam suka dan duka, untung dan malang telah mereka jalani, dan terus berkancang dalam hidup perkawinan. Berkatilah mereka selalu menjaga kesucian pernikahan, hidup rukun dan bahagia, berpegang pada sabdamu, sehingga Engkau hadir dalam diri mereka sebagai ungkapan rahmat, dan Engkau perkenankan mereka dapat ambil bagian dalam karya penciptaanmu terus-menerus lewat kesaksian, perkataan, dan perbuatan dalam hidup perkawinan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam Roh Kudus dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab 1 Korintus. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi bacaan, kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Tuhan bersamamu dan bersama Sama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 16. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat untuk Bapak Tio dan Ibu Sylvia yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-33. Terima kasih telah meminta saya untuk mempersembahkan misa pada hari yang sangat bahagia untuk keluarga. Saya ingin bercerita mengawali renungan saya pada malam hari ini. Entah 10 tahun yang lalu saya memberkati perkawinan di Gereja Katedral Jakarta, dan saya masih selalu ingat ada satu pasangan yang mengungkapkan kata-kata demikian pada waktu janji perkawinan. Setelah mereka mengucapkan kata-kata yang sangat indah, dalam suka dan duka, untung dan malang, sakit dan sehat, aku akan mencintai sepanjang hidupku. Demikianlah janjiku, Allah dan Injil suci ini. Sesudah itu, dia minta kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan isi hatinya, walaupun tidak didengar oleh banyak orang, hanya beberapa orang yang ada di depan mereka, saksi dan saya. Apa yang mereka bilang? Apa yang dia sampaikan? Dia bilang begini, walaupun musim silih berganti, di saat musim panas daun, di musim semi, di musim kering, di musim dingin daun-daun berguguran, tapi cintaku tidak akan pernah gugur. Aku akan setia kepadamu seumur hidupku. Saya tertawa, tapi saya tentunya tidak tapi tersenyum saja dalam hati. Walau berguguran, cintaku tidak gugur. Begitu. Saudaraku Tio, 33 tahun mencintai Sylvia. Engkau setia, dan Sylvia, engkau setia kepada Tio, dan itu adalah satu komitmen kalian. Dan ternyata selama 33 tahun dalam hidup perkawinan, saya sangat berharap telah kamu lalui semuanya itu dengan gembira dan bahagia dan sukacita. Dan dalam perkawinan kalian itu sungguh luar biasa, karena kalian telah diberkati dengan anak-anak yang membahagiakan, yang tentunya menyempurnakan cinta kalian dalam hidup rumah tangga. Untuk Iwan dan istrinya Michelle, juga untuk Imelda, dan Ben Martin, dan Ellen Laurencia yang nanti akan menikah tanggal 16 Oktober di Bali nanti. Sungguh luar biasa kebahagiaan, dan itulah tujuan pertama dari perkawinan, yaitu membahagiakan. Tentu dalam kehidupan 33 tahun perkawinan, kalian sudah merasakan
apa itu kebahagiaan yang sejati. Dan dalam perkawinan tersebut, sungguh kamu rasakan, yaitu apa? Kamu saling menyempurnakan. Kita punya kekurangan dan kita punya kelemahan. Dan untuk itu, pada kesempatan ini saya mau ingin katakan kepada kalian berdua, bahwa kalian telah diberkati dengan berkat yang sungguh membahagiakan itu. Dan hari ini kamu meminta kepada saya untuk merayakan Ekaristi, dan sungguh perayaan ini untuk menguruskan kehidupan perkawinan kalian. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu menguduskan. Karena itu kamu meminta kepada saya untuk persembahkan misa pada malam hari ini. Tentu dengan maksud semoga Tuhan selalu menguruskan perkawinan yang telah kalian jalani selama 33 tahun. Dan poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan, selama 33 tahun kalian menikah, kalian telah berjuang untuk menghadirkan cinta Tuhan. Sungguh, perkawinan itu adalah merupakan lembaga yang sangat kudus dan suci, karena adalah panggilan insani yang luar biasa. Tentu, dikatakan dalam Injil juga, pria akan meninggalkan orang tuanya dan bergabung bersatu dengan istrinya, agar mereka menjadi satu daging. Menjadi satu daging adalah gambaran mengatakan mereka menjadi satu yang tak terpisahkan. Dan karena itu mereka harus mencintai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itulah yang saya mau bilang, sacrifice, dengan penuh pengorbanan. Maka untuk membentuk hidup keluarga, kesimpulan dari ketiga hal tersebut untuk bahagia, menguduskan, dan hadirkan cinta Tuhan, kamu harus benar-benar mau melayani. Dan melayani itu yang disampaikan dalam Injil hari ini, yang sungguh luar biasa, seperti Kristus yang mencintai dan mengasihi kita, yaitu mau untuk mengasihi luar biasa. Sehingga kita yang memilih ini, karena Allah yang hidup dalam diri pribadi kita, maka selalu dalam kehidupan perkawinan kita berjuang. Dan karena itu berjuang untuk juga apa? Berjuang untuk menghadirkan cinta Tuhan yang penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan, seperti yang terungkap dalam bacaan pertama, yaitu kasih. Karena kasih akan menyempurnakan hidup perkawinan. Tanpa kasih, kalian tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk menghadapi. Kenapa? Karena dengan kasih, kamu bisa untuk mengalahkan yang namanya keangkuhan. Kamu bisa mengalahkan yang namanya kecongkakan. Dan dalam kasih itu, kamu bisa juga mengalahkan amarah, kemalasan, dan kebencian. Karena kadang, tidak jarang dalam kehidupan perkawinan, kita mempunyai silih pendapat. Dan kadang kita dalam perkawinan mungkin tergoda, terganggu. Oleh karena apa? Keinginan duniawi. Maka dengan kesabaran dan kerendahan hati, dengan kasih yang tulus, maka kamu bisa mempertahankan komitmen janji perkawinan kalian, yaitu dalam suka dan duka, untung dan malang, sakit dan sehat, akan setia. Setia luar biasa. Sebab kesetiaan itulah yang sungguh-sungguh kamu perjuangkan, dan dengan demikian kamu akan mendapatkan kemuliaan. Dan untuk itu kamu mohon selalu, yaitu apa? Mohon kesabaran, mohon kasih yang kuat, agar supaya menjadi bijak dan saksama dalam hidup. Untuk dapat hidup dalam unggul dan bagus, harus diperjuangkan dan perlu dirawat dengan luar biasa. Theo dan Sylvia, kamu telah merawat selama 33 tahun hidup perkawinan. Sehingga rumah tangga kalian, kamu rasakan ada keharmonisan. Kamu sungguh merasakan rumah tangga kalian penuh kasih sayang. Dan kamu rasakan rumah tangga kamu penuh kerukunan dan kebahagiaan. Ada damai dan penuh cinta. Dan karena itu, malam ini kalian bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat-sahabat, mau bersyukur kepada Tuhan
Dan karena itu saya mau bilang terus bahwa perkawinan itu perlu dirawat dan perlu dijaga terus. Dan butuh dalam kehidupan kita yaitu kualitas-kualitas yang unggul. Sehingga 33 tahun dalam perkawinan dan masih ada tahun-tahun yang akan datang kamu lewati. Kamu masih membutuhkan kekuatan. Kamu masih membutuhkan rahmat. Dan karena itu malam ini kamu minta agar supaya mari kita bawa rasa syukur itu dalam perayaan Ekaristi, yaitu poin berikut yang saya mau bilang, doa. Maka doa menjadi pilar utama dalam kehidupan perkawinan. Semakin kamu teguh dan kokoh kuat dalam doa, berserah kepada Tuhan, selalu bersyukur, maka kamu akan merasakan ada damai dan kekuatan. Dan karena itu juga kalau dalam hidup perkawinan ada mengalami kesulitan, jangan lupa juga memohon pertolongan, memohon kekuatan daripada Tuhan, agar supaya kamu akan langgeng terus dalam kehidupan perkawinan. Theo dan Sylvia, tentu hari ini kamu merayakan 33 tahun hidup perkawinan. Ketika saya berbicara ini, anak menantu kamu juga mendengar. Dan semoga kalian menjadi pelita, kalian menjadi terang. Sebab kesaksian hidup orang tua adalah luar biasa. Anda menjaga kehidupan perkawinanmu, Anda memelihara kehidupan kesucian hidup perkawinanmu. Itulah contoh dan teladan. Dan itulah kewibawaan kita terhadap generasi berikut. Untuk anak dan cucu kita selanjutnya, mereka akan bangga dengan orang tua kita, di mana orang tua kita telah memberi contoh, telah memberikan teladan, telah memberikan apa yang mereka bisa tunjukkan, yaitu sacrifice, pengorbanan. Bukan hanya dalam perkataan mencintai dan mengasihi, tapi mereka tunjukkan dalam kehidupan keseharian, dalam hidup sebagai ayah, sebagai ibu. Ibu yang sungguh-sungguh, yang penuh cinta, penuh kasih. Bapak yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan tentu itu luar biasa. Semuanya itu kamu landasi dengan kepercayaan, saling percaya. Semoga Theo dan Sylvia terus menjaga kepercayaan itu yang telah Anda katakan pada waktu kamu menikah. Sehingga kalian selalu berbahagia. Dan jangan lupa terus membahagiakan dengan perjalanan waktu, bertambahnya usia, kalian semakin mencintai, kalian semakin luar biasa dalam ketulusan, dalam ungkapan-ungkapan, perkataan dan perbuatan setiap hari, dan selalu menjadikan pasanganmu nomor satu. Sesibuk apapun Anda dalam kehidupan, selalu menjadikan pasanganmu sebagai nomor satu. Dan semoga dalam perkawinan itu selalu juga terbuka. Bukan hanya pikiran, tapi yang penting hati. Hati yang terbuka, mau mendengar pasangan, mau ikut bersama dengan pasangan. Dan selalu setiap orang punya kelemahan dan kekurangan. Kalau nanti ada kesalahan, selalu juga mau mengatakan mohon maaf dengan tanpa harus malu. Sehingga kalian menjaga pilar-pilar perkawinan itu. Dan kalian akan membahagiakan dalam hidup rumah tangga. Theo dan Sylvia, mungkin saya sedikit berkhotbah begitu bersemangat untuk kalian pada malam hari ini. Dan saya senang, terima kasih banyak. Walaupun hanya dalam media sosial ini, kalian sedang menatap saya berkhotbah. Saya mendoakan agar supaya kalian selalu berbahagia dalam kehidupan apapun, dimanapun. Dan semoga renungan saya ini dengan Injil yang kalian dengar pada hari ini dan bacaan pertama yang sudah dibacakan tadi, sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada pasangan, kepada kalian berdua, agar selalu ingat, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan berbuah. Dan itulah yang Tuhan sudah tetapkan kalian untuk berbuah. Semoga buah-buah hidup perkawinan 33 tahun dirasakan oleh keluarga, oleh anak-anak, oleh menantu, oleh cucu, oleh sahabat kenalan semua, bahwa kalian benar-benar
apa ya yang mau dikatakan? Saya mau bilang kepada kalian berdua, saya ingat akan lagu biasanya orang nyanyikan kalau mau berpisah sangat susah, kemesraan. Semoga Silva dan Tio dan Sylvia, saya mau bilang, semoga dalam hatimu selalu ada hati yang membara, yang selalu bersatu. Dan semoga hatimu damai dan selalu ada di samping pasanganmu, jiwamu tenteram dan sempurna. Dan dalam kebersamaan itu, kalian terus-menerus saling menyempurnakan. Selamat 33 tahun hidup perkawinan, terus menyempurnakan, terus tunjukkan kesetiaan hidup perkawinan kamu, dan itulah harta kekayaan yang sangat luar biasa yang kalian berdua telah persembahkan untuk keluargamu sebagai mahkota kemuliaan, contoh dan keteladanan. Walaupun penuh dengan kekurangan, walaupun dengan kelemahan, penuh dengan ketidaksempurnaan, tapi kalian terus berkanjang sampai 33 tahun perkawinan. Profisiat, semoga Tuhan memberkati perkawinan kalian terus hari esok dan selanjutnya. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini. Dan sebelumnya, kini tibalah saatnya di mana Tio dan Sylvia, kalian akan mengucapkan janji ulang perkawinan. Dan saya, kalau 33 tahun yang lalu pastor atau mendengarkan janji kalian itu, sekarang saya mewakili pastor yang dulu menerima itu, dan di hadapan anak-anak dan keluarga sahabat akan mendengar janji kesetiaan kalian. Kini sebelumnya mungkin kita akan persiapkan satu lagu, sesudahnya kalian berdua akan mengucapkan janji perkawinan. Mari kita menyanyikan lagu Tulang Rusuk. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa beruntung menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang, Kini ku telah jadi pendampingmu. tulang rusuk yang telah hilang, Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya. Ini dia. Dan kini saya persilahkan untuk Franciscus Tio Hoki dan Sylvia Wijaya untuk mengungkapkan janji pernikahan. Di hadapan Allah, imam, orang tua,
dan para saksi, saya, Franciscus Saverius Tiohoki, dengan niat yang suci dan ikhlas hati memilihmu, Sylvia Wijaya, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk selalu mengasihi dan setia kepadamu dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Saya akan selalu mencintai, melindungi, dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Serta menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan role model yang baik dalam membesarkan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Demikianlah janji saya di hadapan Allah. Di hadapan Allah, iman, orang tua, dan para saksi, saya, Sylvia Wijaya, dengan niat yang suci dan ikhlas hati, memilihmu, Franciscus Saverius Tiohoki, sebagai suami saya. Saya berjanji untuk selalu mengasihi dan setia kepadamu dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Saya akan selalu mencintai, melindungi, dan menghormatimu sepanjang hidup saya, serta menjadi ibu yang penuh kasih, bijaksana, dan role model yang baik dalam membesarkan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Demikianlah saya di hadapan Allah. Demikianlah janji saya di hadapan Allah. Setelah Bapak Franciscus Tiohoki dan Ibu Sylvia mengucapkan janji, dan saya akan meneguhkan janji kalian. Saling bergandengan tangan, saya akan memberikan berkat kepada kalian. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengurapi dan memberkati saudara kami Franciscus Tiohoki dan Sylvia yang telah mengucapkan janji. Semoga Engkau memberkati mereka dengan rahmat yang melimpah. Semoga mereka selalu diberkati dengan kegembiraan dan kesehatan sukacita dalam hidup rumah tangga. Tolong dan jagailah cinta mereka, agar lewat kesaksian hidup rumah tangga, hidup mereka menghadirkan cinta-Mu Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta. Maka kami mohon Tuhan urapi kembali lagi mereka, sebab Engkau telah mempersatukan mereka, sehingga mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu kami mohon Engkau mengurapi keluarga Franciscus Tiohoki dan Sylvia Wijaya dengan berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah kita mendengar dan memberikan berkat, dan marilah kita lanjutkan perayaan ini dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa permohonan yang hendak kami panjatkan pada hari yang penuh bahagia, penuh kenangan dan syukur untuk keluarga Franciscus dan Sylvia, di mana mereka telah menerima berkat 33 tahun rahmat sakramen perkawinan. Dengarkanlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan ini. Bapa yang penuh kasih, kami berdua mengucap syukur
atas penyertaan-Mu selama 33 tahun. Semoga kami selalu setia dalam suka dan duka, serta rukun hanya maut yang memisahkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur juga untuk anak-anak dan menantu kami yang hidup dalam kasih-Mu, saling membantu, rukun-rukun sebagai saudara, dan selalu membawa kegembiraan di dalam keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Bapa, mohon penyertaan Roh Kudus-Mu untuk kelancaran prosesi setiap acara dan sakramen pernikahan yang akan diterima oleh kedua calon mempelai Ben Martin dan Ellen Laurencia di bulan Oktober ini. Berilah kesehatan yang prima bagi keluarga besar kedua mempelai yang terlibat di dalam acaranya nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan pendidikan sarjana kepada Ben Martin, sehingga dapat meraih gelar S2 dengan hasil yang sangat baik. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkat untuk sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi toko kertas dan percetakan Trio Jaya. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah pada toko kami, Trio Jaya, selama 26 tahun ini. Kami mohon, berkatilah toko kami agar dapat semakin maju dan berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Kami juga berdoa bagi setiap karyawan, rekan, dan pelanggan kami, agar mereka pun senantiasa diberkahi dengan kesehatan, rejeki, dan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Romo Aloysius Hotombokan MSc. Ya Bapak, berikanlah kesehatan, kekuatan, kesabaran dengan penuh sukacita dalam menggembalakan umat, serta tetap setia dalam panggilan sucinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua yang hadir bersama kami melalui Zoom malam ini. Ya Bapa, Engkau berkati dan curahkanlah senantiasa belas kasih-Mu kepada semua keluarga dimanapun berada. Berikanlah kekuatan, sukacita di dalam keluarga kami masing-masing. Jadikanlah kami seperti keluarga Nazaret yang selalu menghadirkan Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berbahagialah kami boleh berkumpul merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-33 untuk Pak Sutri, Franciscus Tio Hoki, dan Sylvia Wijaya. Kami berdoa untuk anak-anak Iwan dan Michelle, Imelda, dan khususnya kami berdoa untuk anak mereka Martin dan Ellen Laurencia yang akan menikah nanti tanggal 16 Oktober di Bali. Semoga Kau berkati anak-anak mereka, Martin dan Ellen. Semoga persiapan perkawinan boleh berjalan dengan lancar semuanya, dan semoga segala rintangan dan halangan dijauhkan, dan semoga pelaksanaannya boleh terlaksana dengan sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa-doa permohonan Tuhan yang kami bawa kepadamu lewat perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan perjamuan Ekaristi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita
Iringi persembahan dengan menyanyikan lagu Bawalah Persembahan. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampaku, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi bersama manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan bersama manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta setiap Allah yang kudus. Ya Tuhan, kabulkanlah dengan rela doa kami, dan sudahlah menerima persembahan yang kami haturkan kepadamu untuk syukur 33 tahun hidup perkawinan dari saudara kami Tio dan Sylvia. Mereka telah kau persatukan dengan pernikahan. Semoga dengan perayaan syukur ini mereka semakin mencintai satu sama lain, semakin mengasihi Engkau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut, dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus,
Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah Tanah dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Khususnya misa ini kami persembahkan untuk hidup rumah tangga dengan penuh syukur 33 tahun Kau berkati keluarga Oki dan Sylvia Wijaya beserta dengan anak-anak. Engkau berkati hidup rumah tangga mereka, Iwan dan Michelle, Imelda, Martin, dan nanti akan menikah di Bali bersama dengan Ellen Laurencia. Semoga hidup rumah tangga keluarga ini diberkati dengan berkat sukacita. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu
Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah mempertumbuhkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Mari kita saling memberikan damai satu dengan yang lain. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga pertarian tubuh dan darah tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah Engkau perkenankan ikut serta dalam perayaan Ekaristi syukur bersama dengan keluarga Franciscus Tio, Hoki, dan Sylvia Wijaya beserta dengan anak-anak, teman, sahabat, dan keluarga yang mengucap syukur karena 33 tahun rahmat sakramen pernikahan telah Kau limpahkan atas mereka berdua. Semoga Engkau terus memberkati mereka dengan rahmat kesehatan, sukacita dan kebahagiaan, dan semoga mereka selalu menjadi tanda kehadiran-Mu, menjadi mama dan papa yang selalu dibanggakan karena kesabaran dan kebijaksanaan. Dan semoga Kau lindungi selalu mereka dimanapun berada.
Doa pujian syukur ini kami bawa kepadamu lewat perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Halo, apa kabar? Saya nanti memberikan berkat kepada keluarga Fransiskus Tio dan Sylvia. Walaupun kita hanya lewat media sosial, tetapi kita merasa sangat dekat. Dan saya dari Stella Maris Siantan ingin mengucapkan selamat untuk ulang tahun perkawinan yang ke-33. Usia seperti Tuhan Yesus ya. Banyak salib, mungkin banyak kesusahan, banyak kesulitan yang dihadapi oleh keluarga. Tetapi ingatlah selalu, Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk mencintai dan menyempurnakan. Kalau masih ada kekurangan, masih ada kesempatan untuk bilang lewat kata-kata dan tindakan untuk mencintai istri lebih sungguh dan istri mencintai suami lebih sungguh lagi. Dan jangan lupa selalu suami istri harus saling memuji, menghargai, dan mengapresiasi. Ya, Sylvia, saya mau bilang sama kamu, jangan lupa selalu memuji suamimu ya. Bilang terima kasih, kamu handsome. Jangan lupa bilang terima kasih, kamu baik sama saya. Jangan lupa selalu menghargai penghormatan kepadanya, ya. Dan Tio, Hoki ya, jangan lupa ya. Walaupun semua sudah berubah, mungkin tidak lagi seperti dulu 33 tahun yang lalu istrimu, tapi dia selalu ada dan selalu mengertimu dan selalu mencintaimu. Tidak ada yang lebih wanita di dunia ini yang lebih mengasihimu selain dia yang ada bukan di sampingmu selama 33 tahun, tapi dia selalu engkau ada di hatimu. Amin. Di hati dia. Ya, ingat baik-baik ya. Mungkin banyak orang tidak bisa mengerti kamu, tapi dia bisa mengerti dan memahami kamu. Karena dia diberikan karunia khusus untuk mencintaimu dan mengasihi dari terbit matahari sampai terbenam. Yang lain tidak. Amin. Jadi Tio, kalau banyak orang memuji kamu, itu pujian masih kurang. Tapi kalau istrimu yang memuji kamu, itu baru luar biasa. Oke? Walaupun saya tidak menikah, tapi saya tahu itu. Ya, ingat baik-baik. Dan itulah beberapa pesan dan itu beberapa ungkapan hati saya. Terima kasih untuk Fransiskus dan Sylvia yang sudah meminta saya persembahkan misa di ulang tahun ke-33 tahun. Maaf, walaupun tapi kita misa sudah cukup panjang dan cukup lama. Dan karena itu saya bilang kepada semua yang terlibat dalam perayaan ini, kalian hebat, terima kasih. Sudah membuat sesuatu yang indah untuk keluarga Fransiskus dan Sylvia. Dan untuk anak-anak, selamat ya. Untuk siapa ya tadi, Ben ya dan Ellen, selamat ya perkawinan di Bali nanti. Pastor Ho akan ingat tanggal 16 Oktober, tak lupa didoakan dalam misa. Dan untuk itu mari kita mohon berkat di akhir perayaan ini untuk keluarga Fransiskus dan Sylvia dan kita semua. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi Syukur 33 tahun hidup perkawinan dari saudara kita Fransiskus Tio, Hoki dan Sylvia Wijaya sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Kita juga tidak lupa memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita, mendoakan keluarga kita. Kita menyanyikan lagu Ave Maria. Ave Maria. Persembahan untuk Maria, Bunda kami yang tercinta, sudi
kami berdua, kasih sayang untuk Maria, kan ku kenang sepanjang masa. Semoga Maria akan bahagia. Ave Maria, padamu ya Bunda, ku mohonkan doa agar kami selalu hidup berbahagia. Semoga kau berikan berkat-Mu berlimpah atas persembahan kami berdua, kasih sayang untuk Maria, kan ku kenang sepanjang masa. Semoga Maria akan bahagia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Kita mau berdoa khususnya untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Kita mau menyanyikan lagu berkat anak cucu supaya kita mohon Tuhan selalu memberkati keluarga kita. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ayo Mo, joget Mo. Mari Romo. Ayo Mo. Mana joget di Ayo Mo, kapel? ayo joget Mo. Ayo Mo, joget Mo. Biasa ya, joget ya. Iya Mo. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mantap, mantap.